Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rama Channel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah kemandulan. Tetapi sebelum kita membahas solusi untuk mengatasi masalah kemandulan ini, seperti biasa kita akan mengetahui dulu atau membahas masalah dan akar penyakit ataupun akar masalah kemandulan itu sendiri. Kemandulan itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari gangguan kesehatan atau saraf. Yang kedua, dari kesuburan seorang istri ataupun kesuburan rahim. Yang ketiga, kualitas sperma suami. Yang keempat, dari pola pikir ataupun stres. Yang kelima, bisa disebabkan oleh keturunan. Terus yang keenam, ini tidak kalah penting juga, bisa diakibatkan dari dalamnya letak rahim. Kalau untuk masalah saraf itu bisa kita dengan cara terapi. Namun saya sarankan sebelum untuk mengambil tindakan lebih jauh, alangkah baiknya periksakan dulu ke dokter spesialis ataupun ke para ahli kandungan. Karena untuk memastikan suatu masalah dari kemandulan itu sendiri, yang lebih baiknya lagi ke dokter. Jadi di situ bisa kita konsultasi masalah kualitas sperma, terus kesuburan, kualitas janin, saraf, nanti kan bisa dijelaskan secara langsung oleh dokter ahli kandungan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita tidak mengetahui akar penyakitnya, akar masalahnya, maka akan susah pula kita mengobatinya. Karena suatu obat akan berfungsi jika tepat kepada sasaran ataupun tepat kepada masalah yang dialami. Jika kita sudah mengetahui akar dan masalah penyakit, jika ditimbulkan dari saraf, itu ada dua pilihan. Yang pertama, pergi ke dokter saraf, tapi sama saja melakukan terapi. Yang kedua, pergi ke ahli terapi. Itu bisa dipilih salah satu, tetapi ada baiknya kita ke dokter dulu. Setelah dokter sudah tidak ada respon, karena pengobatan ini juga memang berhubungan dengan jodoh ataupun dengan waktu. Jadi walaupun dokter itu memang sudah melalui pendidikan hebat segala macam, tapi belum tentu bisa ataupun belum tentu cocok dengan kita. Oke, jadi lakukan terapi ke ahli saraf atau ke pengobatan alternatif itu bisa. Namun ya yang jelas pilih yang bersertifikat ataupun yang benar-benar pengalaman. Walaupun nggak bersertifikat, tapi kalau dari keturunan itu lebih kuat. Dari kesuburan istri ini memang sangat penting. Nanti mungkin dokter akan menjelaskan, tetapi untuk membantu kesuburan itu sendiri nanti akan dijelaskan di tahap pengobatannya. Ini masih dalam tahap akar penyakit. Kualitas sperma. Nah, ini kualitas sperma ada baiknya kita benahi ataupun kita betulkan dulu dengan cara-cara. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mengatasi impoten atau lemah syahwat. Nah, di situ ada cara-caranya ya. Cara-caranya jadi sama saja itu dengan istilahnya kita itu memperbaiki sperma. Jadi tonton video saya yang sebelumnya yang membahas masalah impoten dan lemah syahwat. Keturunan, nah itu memang agak susah, nanti itu saya bahas. Itu pengobatannya lahir batin, itu menggunakan lahir dan batin. Kalau memang faktor dari keturunan, ada riwayat keluarga yang tidak memiliki anak sampai tua, itu nanti saya bahas. Dari pikiran atau stres, nah ini bisa jadi ini peran antara suami istri ini harus benar-benar, kalau dalam program kehamilan memang harus saling memahami, tingkatkan lagi kasih sayangnya. Terus untuk setiap masalah, laki-laki ini lebih baik menutupi sedikit masalah yang akan mengakibatkan istri stres. Itu
lebih baik kita istilahnya tahan, bukan berarti kita membohongi juga, tetapi untuk kebaikan. Jadi kita sebagai suami memiliki masalah di luaran, jangan sampai istri tahu gitu kan, untuk menjaga hati dan pikiran seorang istri ini sangat penting. Letak janin atau rahim terlalu dalam. Nah ini juga sering saya temukan di pasien-pasien saya yang mengeluh ataupun yang memiliki keluhan kemandulan. Ini sering saya temukan, dan solusinya pergi ke tukang urut. Nah, ke tukang urut, tetapi urut perut. Jangan sembarangan kalau perut, karena tidak semua tukang urut bisa memahami dan benar-benar bisa mengurut perut. Ini ada baiknya datang ke dukun bayi, biasanya perempuan itu lebih paham. Kalau di daerah Jawa banyak. Terus langkah-langkah untuk pengobatan dan program kehamilan. Nah ini saya jelaskan di sini secara detail. Kalau yang tadi itu sekedar istilahnya kita mengetahui akar dan masalah penyakit. Kalau di sini saya akan bahas cara mengatasi dan solusinya. Yang pertama, jaga pola hidup antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istrinya. Ini harus saling mendukung dalam keharmonisannya ya. Yang pertama, dalam setiap masalah jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang kedua, saling menutupi kekurangan, saling mendukung. Ini insya Allah akan sangat membantu, karena dari sugesti, dari pikiran itu akan memproses kekebalan daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga apa yang diproses di dalam tubuh itu akan cepat gitu. Termasuk kehamilan tadi. Pola makan ini sangat berperan untuk membantu kehamilan, gagal dan berhasilnya program kehamilan. Oke, ini untuk perempuan nih. Jadi pedas itu tolong dikurangi. Satu, nanti takut memicu ke emah. Yang kedua, bisa memicu asam lambung. Nah, setelah memicu ke asam lambung bisa menimbulkan masalah ke rahim juga. Ini kalau yang lagi program nih. Ini secara ilmu terapi ya, secara ilmu terapi, dan yang sudah saya terapkan ke pasien-pasien saya di dalam praktek, dan alhamdulillah hampir 80% pasien saya yang mengalami kemandulan ini berhasil dalam program kehamilan. Memang kerjasama antara medis ataupun kedokteran dengan terapi, kita kerjasama, jadi tidak saling menekan ataupun saling menyalahkan, tetapi saling mendukung. Nah ini tingkat keberhasilannya insya Allah sekitar 80%. Yang kedua, minuman soda, alkohol itu hindari. Nah, soda dan alkohol itu hindari dulu, ataupun lebih baik jangan diminum. Jangan pernah makan nanas. Nah ini kalau untuk yang program kehamilan jangan makan nanas, karena kalau di dalam kedokteran saya juga tidak terlalu paham nanas itu berperan seperti apa, tetapi kalau dalam kenyataannya di dalam kehidupan, nanas muda itu bisa menggugurkan kandungan. Oke. Terus yang disarankan dalam pola makan, disarankan mengkonsumsi buah-buahan yang sedikit asam untuk membantu proses kesuburan. Oke. Mangga muda, kurma itu bagus itu. Posisi hubungan badan yang aman dan bisa membantu proses kehamilan. Giat-giatlah berhubungan badan atau membuahi rahim di saat istri sudah selesai datang bulan atau menstruasi ya. Jadi giat-giatlah dan sering-seringlah buahi rahim istri di saat selesai datang bulan. Jadi 2 hari setelah suci kembali ataupun setelah selesai menstruasi, itu giat-giatnya sampai sekitar 10 hari lah, itu waktu subur-suburnya itu. Pinggul lebih atas daripada badan. Nah, jadi di saat hubungan usahakan pinggul itu lebih tinggi daripada badan. Oke. Setelah suami ejakulasi ataupun mengeluarkan sperma, tahan posisi pinggul di atas. Oke. Tahan untuk beberapa menit
5-10 menit posisi pinggul tetap di atas. Tujuan untuk mempercepat sperma dan memuluskan jalannya sperma. Jadi 5-10 menit ini nggak boleh buang air kecil bagi perempuan. Jadi jangan buang air kecil dulu, tahan dulu selama 5-10 menit. Tujuan 5. Hindari stres. Nah, di saat lagi program kehamilan ini bantu istri tidak stres. Ini untuk tugas suami untuk memberikan kenyamanan lebih bagi seorang istri yang akan mengandung calon keturunan. Salah pentingnya, hindari mendekati atau memegang kucing. Jadi jauhi dulu kucing kalau dalam program kehamilan, karena bisa mengakibatkan keguguran. Apa sih yang bisa mengakibatkan kegugurannya? Dari bulunya. Takutnya bulu halusnya itu terhirup, itu bisa mengakibatkan keguguran. Jika kemandulan disebabkan faktor keturunan, maka harus dibarengi dengan batin atau doa ekstra ya. Jadi kita berdoa itu ada cara-cara khusus untuk tujuan tertentu gitu. Ini saya kasih di sini secara lengkap karena biar tidak nanggung. Cara batinnya seperti apa? 1. Puasa Senin Kamis. Kalau bisa puasa Senin Kamis ditambah hari kelahiran. Puasa ini lakukan 3 Kamis, 3 Senin, 3 hari lahir berturut-turut, kecuali ada halangan bisa disambung oleh sang suami. Jadi seminggu itu 3 kali. Kalau memang bukan hari Kamis atau Senin lahir ya, tapi Senin atau Kamis lahirnya ya Senin Kamis aja nggak apa-apa. Tapi kalau Rabu bolehlah kita Senin Kamis, Senin Rabu Kamis. Itu bisa suami bisa istri yang melakukan. Syukur-syukur kalau dua-duanya itu lebih cepat. Yang kedua, setiap habis puasa malamnya sholat hajat, sholat tahajud, atau sholat tahajud, sholat hajat, itu terserah. Setelah sholat lanjutkan dengan zikir. Dan zikir bacaannya surat An-Nas 40 kali. Tapi sebelum kita zikir, sediakan dulu air 1 gelas atau 1 botol air mineral ya, atau air putih 1 gelas atau 1 botol. Zikir dan berdoa, meminta kepada Allah, berdoa dengan cara lainnya ataupun dengan bahasa lainnya, ungkapkan apa permintaan, rasakan Allah itu ada, rasakan Allah itu mendengar. Jadi ya Allah, saya minta berikan zuriat ataupun berikan saya keturunan dengan cara ini. Jadi setelah berdoa, tarik nafas, tahan dan bacakan amin 7 kali dalam waktu 1 nafas. Saat keluar nafas tiupkan ke air. Nah, itu air buat minum istri. Nah, itu buat minum istri. Jadi diminum setiap pagi sebelum sarapan, sebelum apa itu minumnya air itu. Insya Allah bisa dirasakan sekitar 3 bulan. Mudah-mudahan Allah mengijabah, karena semua itu kita harus berusaha. Jadi kalau dia menentukan itu Allah. Cuman insya Allah dengan cara-cara seperti ini sudah banyak ataupun sudah sering terbukti atau sering saya terapkan di metode pengobatan saya, dan alhamdulillah hasilnya hampir 80% goal ataupun berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan harus yakin. Karena apa? Karena usaha itu tidak ada yang sia-sia, doa itu tidak ada yang sia-sia. Jadi harus yakin, karena doa itu tidak ada yang sia-sia. Usaha itu pasti ada hasilnya, walaupun lambat laun pasti ada hasilnya. Saya tidak bisa berkata panjang lebar lagi, karena itu yang saya sampaikan juga sesuai pengalaman dan sesuai apa yang saya praktekkan dalam kehidupan serta dalam melayani ataupun memberikan solusi ke pasien-pasien saya di dalam praktek pengobatan. Jadi saya rasa cukup sekian untuk penjelasan
masalah kemandulan, tinggal lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan cocok dan jodohnya, yakin, karena setiap usaha itu pasti ada hasilnya walaupun cepat atau lambat. Dan apa yang saya sampaikan semua itu sudah melalui proses praktek dan diambil dari pengalaman saya dalam memberikan solusi ataupun dalam metode pengobatan terhadap pasien-pasien saya. Jadi insya Allah ini bukan sekedar penyampaian tanpa dasar praktek sebelumnya ya, insya Allah lebih aman. Oke, saya akhiri dan saya tutup penjelasan kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.